Itu adalah malam Jumat Kliwon. Angin dari arah pegunungan bertiup lebih dingin dari biasanya, menyapu ladang dan perkampungan di wilayah Mojo Tengah, Wonosobo. Langit tampak bersih tanpa hujan, namun suasana terasa berat, seolah udara memikul sesuatu yang tak terlihat. Di sebuah jalan desa yang mengarah ke kebun dan ladang warga, seorang pemuda tiba-tiba terlihat berjalan sendirian. Langkahnya tidak teratur, tatapannya kosong, bajunya kotor oleh tanah, dan sendalnya hanya terpasang sebelah. Ia seperti orang yang baru terbangun dari tidur panjang, bingung, linglung, dan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa warga yang sedang berada di pos ronda melihat sosok itu dari kejauhan. Awalnya mereka mengira ia adalah orang mabuk atau korban begal yang melarikan diri. Namun ketika pemuda itu mendekat dan lampu senter diarahkan ke wajahnya, ekspresinya tidak menunjukkan kemarahan atau ketakutan, hanya kebingungan. Warga segera mengamankannya. Ditanya namanya, ia menjawab pelan. Ia berasal dari Purbalingga. Ia mengaku terakhir kali mengendarai motor seorang diri. Setelah itu, gelap. Ia tidak bisa mengingat apapun. Yang membuat warga semakin heran adalah jarak antara Purbalingga dan Wonosobo yang tidaklah dekat. Perjalanan itu bukan sekedar belasan kilometer. Untuk sampai ke lokasi ia ditemukan, seseorang harus melewati jalur berkelok, tanjakan, turunan, dan hutan-hutan yang sunyi. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba muncul di tengah ladang tanpa melewati jalan utama yang biasa dilalui kendaraan. Beberapa warga kemudian menyusuri area sekitar. Tak jauh dari lokasi pemuda itu ditemukan, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam. Sebuah sepeda motor tergeletak di lereng curam di antara rumput dan semak-semak. Posisi motor itu aneh. Tidak ada bekas rem, tidak ada jejak roda tergelincir. Seolah-olah motor itu dipindahkan begitu saja ke lereng tersebut. Nomor platnya sesuai dengan identitas si pemuda. Warga mencoba menarik motor itu naik. Butuh beberapa orang untuk mengangkatnya karena posisinya cukup sulit dijangkau. Yang lebih mengherankan lagi, kunci motor masih tergantung di tempatnya. Tidak ada tanda-tanda perusakan, tidak ada tanda kecelakaan besar. Sementara itu, si pemuda masih duduk di pos ronda dengan tubuh gemetar. Ia berkali-kali memegang kepalanya, seperti mencoba memaksa ingatan kembali. Setiap kali ditanya apa yang terakhir ia lihat, jawabannya selalu sama. Ia sedang berkendara malam hari. Jalan terasa lengang. Lalu, ia melihat cahaya dari kejauhan. Cahaya itu bukan lampu kendaraan biasa, bukan lampu rumah, bukan juga senter. Cahaya itu bergerak perlahan, seperti iring-iringan obor yang mengambang di udara. Ia mengaku mendengar suara seperti langkah kaki banyak orang. Berat, serempak, diiringi suara samar seperti kayu digesek dan denting halus yang tidak jelas asalnya. Warga yang mendengar pengakuan itu saling berpandangan. Malam itu adalah Jumat Kliwon. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, malam tersebut sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa gaib. Nama yang mulai berbisik dari mulut ke mulut adalah Lampor. Lampor dalam cerita lama digambarkan sebagai rombongan makhluk gaib yang berjalan membawa keranda. Terkadang diiringi suara gemuruh dan cahaya misterius. Konon siapapun yang bertemu atau menghalangi jalannya bisa mengalami gangguan, tersesat, sakit, bahkan hilang tanpa jejak. Si pemuda mengatakan bahwa setelah melihat cahaya itu, ia merasa tubuhnya lemas. Pandangannya seperti ditarik masuk ke dalam gelap. Ia tidak ingat lagi bagaimana ia turun dari motor, tidak ingat berjalan, tidak ingat apapun sampai akhirnya sadar sudah berada di ladang Wonosobo. Yang membuat cerita ini semakin membuat merinding adalah jarak tempuhnya. Jika benar ia terakhir sadar berada di wilayah Purbalingga, bagaimana mungkin dalam kondisi linglung ia bisa berpindah sejauh itu tanpa diingat siapapun di sepanjang jalan? Keesokan harinya kabar ini menyebar cepat. Warga sekitar mendatangi lokasi motor ditemukan. Banyak yang mencoba mencari jejak ban atau tanda-tanda lain. Namun tanah di sekitar lereng itu relatif utuh. Tidak terlihat bekas gesekan yang menunjukkan motor tergelincir dari atas. Seolah-olah motor itu diletakkan dengan sengaja.
Beberapa orang tua di desa mengingat cerita lama tentang iring-iringan lampor yang konon pernah melewati wilayah pegunungan dan perbatasan desa pada masa lampau. Mereka berkata, biasanya sebelum ada kejadian aneh, akan terdengar suara seperti gemuruh jauh atau hembusan angin yang tidak biasa. Malam sebelum pemuda itu ditemukan, ada warga yang mengaku mendengar suara aneh dari arah hutan. Bukan suara kendaraan, bukan suara hewan. Suara itu seperti langkah banyak orang berjalan bersamaan. Ada pula yang melihat kilatan cahaya di kejauhan, seperti barisan lampu yang bergerak perlahan. Namun tidak ada yang berani memastikan. Pihak keluarga pemuda kemudian datang menjemput. Mereka sendiri mengaku terakhir berkomunikasi dengannya ketika ia hendak bepergian dengan motor. Tidak ada tanda-tanda ia berniat pergi jauh. Tidak ada masalah pribadi yang mencurigakan. Saat ditanya kembali, si pemuda masih kesulitan mengingat detail setelah melihat cahaya itu. Ia hanya mengatakan merasa seperti dibawa berjalan tanpa menggerakkan kaki sendiri, seperti tubuhnya mengikuti sesuatu. Cerita ini kemudian viral. Banyak yang mencoba memberi penjelasan logis. Ada yang mengatakan mungkin ia kelelahan lalu mengalami disorientasi. Ada yang menyebut kemungkinan ia tersesat dan tidak sadar menempuh perjalanan panjang. Namun pertanyaan besar tetap ada. Mengapa tidak ada satupun orang yang melihatnya di jalan raya? Mengapa tidak ada rekaman atau saksi yang melihat ia melintas? Dan bagaimana motor bisa berada di lereng tanpa jejak? Semakin hari, cerita ini semakin berkembang. Beberapa warga mengaku sejak kejadian itu, suasana malam di sekitar ladang terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Ada yang mengatakan anjing-anjing desa sering menggonggong tanpa arah pada malam tertentu. Ada pula yang merasa seperti diawasi ketika melintas sendirian. Si pemuda perlahan pulih secara fisik. Namun setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, ia merasakan hawa dingin yang sama seperti malam itu. Ia tidak berani lagi bepergian jauh sendirian saat malam. Cerita tentang dirinya menjadi bagian dari kisah yang dibicarakan di warung kopi dan pos ronda. Sebagian orang tetap percaya bahwa apa yang terjadi adalah gangguan makhluk gaib. Sebagian lagi memilih memandangnya sebagai misteri yang belum terpecahkan. Namun satu hal yang pasti, malam Jumat Kliwon di Wonosobo itu meninggalkan jejak yang tidak mudah dilupakan. Seorang pemuda yang tiba-tiba muncul dalam keadaan linglung, sebuah motor yang tergeletak tanpa jejak, cahaya misterius di kejauhan, dan nama lampor yang kembali disebut-sebut setelah sekian lama hanya menjadi cerita lama. Sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di antara Purbalingga dan Wonosobo malam itu. Apakah benar-benar ia bertemu iring-iringan yang tak kasat mata? Ataukah ada penjelasan lain yang belum ditemukan? Misteri itu tetap menggantung, seperti kabut tipis yang turun perlahan di lereng-lereng pegunungan Wonosobo setiap malam Jumat Kliwon.